Jenis-jenis kabel fiber optik. Pertama, single mode fiber. Ciri-cirinya pertama yaitu inti core lebih kecil sekitar 8-10 mikrometer. Dua, hanya satu jalur cahaya yang merambat. Ketiga, menggunakan laser sebagai sumber cahaya. Keunggulannya, jarak transmisi sangat jauh, hingga ratusan kilometer. Kedua, kecepatan dan bandwidth tinggi. Kelemahannya, pertama biaya lebih mahal. Kedua, instalasi lebih rumit. Kedua, multimode fiber. Ciri-cirinya, pertama, inti lebih besar sekitar 50-62,5 mikrometer. Kedua, banyak jalur cahaya yang merambat sekaligus. Ketiga, menggunakan LED sebagai sumber cahaya. Keunggulan, pertama, biaya lebih murah. Kedua, instalasi lebih mudah. Kelemahannya, jarak transmisi lebih pendek, maksimal sekitar 2 km. Kedua, lebih rentan terhadap dispensi cahaya. Selain itu, berdasarkan jenis indeks biasnya, fiber optik juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu state index fiber. Inti memiliki indeks bias konstan sehingga cahaya memantul secara tajam. Kedua, grade index fiber. Indeks bias inti berubah secara bertahap untuk mengurangi dispensi cahaya. Jenis-jenis konektor. Pertama, konektor SC. Bentuknya persegi, mekanismenya full pole atau dorong tarik. Keunggulan, mudah digunakan, stabil dan sering digunakan dalam jaringan telekomunikasi dan data center. Kedua, konektor ELC. Bentuknya kecil dengan mekanisme pull up. Keunggulan, ukuran lebih kecil dibanding SC, cocok untuk aplikasi dengan kepadatan tinggi seperti data center dan jaringan perusahaan. Konektor ST. Silinder dengan mekanisme bayonet atau diputar dan dikunci. Keunggulannya stabil untuk instalasi yang sering dicolok lepas, sering digunakan dalam jaringan lokal dan militer. Keempat, konektor FC. Bentuknya mirip ST tetapi dengan ulir untuk penguncian. Keunggulannya sangat stabil terhadap getaran, cocok untuk aplikasi industri dan telekomunikasi jarak jauh. Konektor MPO atau MTP. Bentuk persegi dengan banyak serat dalam satu konektor. Keunggulannya digunakan untuk koneksi kecepatan tinggi seperti jaringan 40G atau 100G dalam data center. Pemilihan kabel yang benar. Pertama, pilih jenis serat optik. Misalnya single mode untuk jarak jauh sekitar 10 km, kecepatan tinggi, warna jaket kuning. Kedua, multimode, jarak pendek sekitar 100 meter, warna jaket orange, biru atau hijau, cocok untuk LAN dan data center. Kedua, tentukan lingkungan pemasangan. Untuk indoor, string root ferret, fleksibel, mudah ditarik. Untuk outdoor, loose tube, lebih tahan cuaca dan air. Aerial atau udara, self-storing memiliki kawat baja untuk ketahanan. Outgrade board, bawah tanah, armored, tahan benturan dan gangguan hewan. Ketiga, pilih jumlah core serat. 2-12 core cukup untuk jaringan kecil atau koneksi point to point. 24-144 core untuk backbone jaringan besar dan data center. Keempat, pilih jenis konektor yang sesuai. Contohnya SC atau subscriber konektor umum digunakan dalam jaringan telekomunikasi. Kedua, LC Lucent konektor. Ukuran kecil, cocok untuk data center dengan kepadatan tinggi. Ketiga, ST atau strike tip, sering digunakan dalam jaringan industri dan militer. MPO atau MTP untuk kecepatan tinggi 40G sampai 100G dalam data center modern. 5. Pilih jaket kabel yang tepat. FPIC Fluid standar untuk penggunaan dalam ruangan. LSJH aman mengurangi asap beracun saat terbakar. Armored
diperlukan untuk lingkungan keras agar lebih tahan terhadap gangguan fisik. Keenam, sesuaikan dengan kecepatan standar jaringan. OM3, OM4, OM5 untuk kecepatan tinggi 10 GB, 10G, 40G, 100G. OS2 untuk jaringan jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Memilih kabel yang tepat memastikan jaringan bekerja optimal dengan kecepatan stabilitas terbaik. Pemecahan masalah. Pertama, identifikasi masalah. Jaringan lambat atau putus bisa disebabkan oleh rendaman tinggi, kabel putus atau koneksi tidak stabil. Kedua, sinyal lemah atau hilang. Mungkin karena konektor kotor, sambungan lemah, atau gangguan fisik pada kabel. Ketiga, gangguan interferensi. Meskipun fiber optik tahan terhadap interferensi elektromagnetik, kerusakan fisik bisa menyebabkan masalah. Periksa fisik. Periksa apakah ada kabel yang tertekuk, terjepit, atau terputus. Kedua, pastikan konektor tidak longgar dan dalam kondisi bersih. Ketiga, visual fault locator untuk mengidentifikasi kerusakan pada serat optik. Ketiga, pengukuran dan pengujian. Optical power meter mengukur daya optik untuk mengetahui apakah ada rendaman sinyal yang tinggi. Kedua, optical time domain reflectometer menganalisis panjang kabel dan mengidentifikasi titik gangguan atau putus. Keempat, perbaikan dan pemeliharaan. Jika ditemukan kabel putus, lakukan fashion splicing atau sambungan lebur atau ganti dengan kabel baru. Kedua, bersihkan konektor dengan fiber optic cleaner agar tidak ada debu atau kotoran yang menghalangi sinyal. Kedua, gunakan kabel pelindung atau conduit untuk mencegah kerusakan akibat lingkungan sekitar. Kelima, pencegahan untuk masa depan. Menggunakan pemasangan kabel tidak terlalu menekuk atau tertarik. Kedua, gunakan kabel dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ketiga, lakukan pemeliharaan rutin dengan mengecek rendaman sinyal dan kebersihan konektor.